Ya, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel General Lights Yogyakarta yang selalu menyajikan video-video yang selalu unik setiap harinya dengan banyolan-banyolan khas mulut saya ini. Ya, ya, oke teman-teman, ini video lagi nih. eh Kali ini kita dapat project nih teman-teman. Project Vario 150 LED Gen 2. Nah, jadi habis yang ikan hiu itu teman-teman. Nah, sekarang ikan paus ya kan. Karena lebih gemuk dianya. Makanya kita bilang dia Vario ikan paus ya kan. Nge-vape dulu teman-teman. Biar nggak gila teman-teman. Dan jangan lupa nikotin 9. Hehehe. Wih, bluetoothnya nyala. Saya matikan dulu. Berisik sekali dia. Ini ya teman-teman, projectnya ya. Ini, aduh, berat juga ternyata. Hup, iya. Nah, ini nih teman-teman. Pakai surut BMW ya teman-teman ya. Kali ini usernya membawa barang-barang sendiri. Ya, antara lain proyektor dia pakai billet Ice Turbo SE 2,5 teman-teman. Alisnya minta pakai XWB dual mode yang macam flowing gitu, running putih kuning gitu. Nah, ini sudah saya tutup kacanya nih teman-teman. Mikanya sudah saya tutup, udah sempurna ya kan, dalamannya udah bersih semua. Dan satu yang saya benci adalah saya harus membuka mika lagi teman-teman. Karena apa? Tuh, karena bekas lem dari alis yang lama masih ada dan saya lupa membersihkan teman-teman. Kerja 2 kali ini namanya teman-teman. Ini anu ya teman-teman, semua part saya taruh aja lah HP-nya biar nggak pusing. Nah, ini semua part itu dibawa oleh sang user. Dari mulai leveling, terus switch leveling, kabel set, terus kemudian proyektor, serut, headlamp, bracket, semuanya dari sang user nih. Bracket pakai bracket yang biasanya itu. Cuman bracket ini saya bilang ini bracket yang terbaik yang pernah saya lihat teman-teman. Karena ini besinya tebel. Dia pakai bahan besi. Karena beberapa varian bracket itu ada yang pakai bracket aluminium teman-teman. Itu goyang nggak karuan itu. Ini bracketnya besi dan dia ini pakai 4 mm kurus ya. 4 mm kurus itu artinya kurang lebih 3,5 mili. Dan itu sudah cukup tebel. Walaupun ngelasernya nggak rapi, tapi itu nggak jadi masalah, no problem itu. Ini bracket terbaik yang pernah saya pegang ini teman-teman. Biasanya kan saya bikin sendiri, ini sang user udah bawa bracket universal dan kebetulan bracketnya bagus. Dan slotnya BMW dia bawa sendiri, turbo SE 2,5 kiri kanan. Ini alisnya nih dari saya yang ini. Alis dari saya, devil eye-nya dari saya. Untuk segala macam persoketan, perkabelan di dalam, perkabelan di luar nantinya, dan instalasi itu udah termasuk dalam biaya pemasangan. Oke teman-teman. Dan bagian belakangnya seperti ini tonton. Keuntungan vario seperti ini, vario seperti ini pakai turbo SE adalah ngebobok belakangnya nggak terlalu banyak teman-teman, cuman dikit doang. Nah, cuman bagian bawahnya itu tok. Udah saya las plastik, saya lapis sealer.
Dan ini sayangnya leveling yang di bawah itu cuman berkabel 2 ya, jadi otomatis stopnya nggak ada. Jadi kalau dipencet terus dia bablas sampai jebol sana gitu. Besok kita edukasi aja cara pakainya. Sebenarnya enak pakai limiter sih yang pakai kabel 3 gitu. Tapi ya wis lah, itu yang beli user sendiri, saya cuman masangin. No problemo. Oke. Bagian belakang udah. Saya geser lagi. Ini mau saya nyalain, nyalanya seperti apa? Ada baiknya ini saya ganjal dulu teman-teman biar kelihatan tuh mukanya ya kan. Nah, ada kelihatan belum? Oh, udah nih. Nah, saya sambung adaptor dulu ya teman-teman ya. Aduh, solder saya jatuh. Shit man. Terlalu terang. Saya fokusin dulu. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya seperti itu. Cukup cakep. Ini sen masih nyala dan ini running ya. Running sen juga ini. Yang ini standar lah, standar cuman Devil Eyes sama Angel Eyes. Nah, ini saya mau menjelaskan nih teman-teman. Ada kelebihan dan kekurangan dari setiap proyektor yang pernah saya pegang, baik itu dari merek AES, baik itu dari merek Fahid, dari SMS, dari Start, itu semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Biasanya kekurangan itu ada di masalah penggunaan arus yang terlalu besar, ya kan, terlalu besar tapi luxnya kecil. Ada juga kekurangannya itu di bagian proyeksi yang bisa dibilang kurang enak ya. Kayak kemarin ini saya jujur langsung saya sebut merek aja, G2 ya teman-teman. G2 itu solenoidnya labil banget. Jadi kalau dipakai itu di jalan getar-getar. Foregroundnya diem. Jadi kalau cahaya itu kan gini kan. Nah gini kan, kayak mangkok gini, setengah lingkaran gini cahayanya kan. Yang sininya diem teman-teman. Artinya retrovitanya kenceng, nggak geser, nggak goyang, nggak geter. Tapi cut off-nya gini, getar-getar gitu cut off-nya. Itu dari solenoidnya yang kurang bagus. Kalau dari Stark sendiri ada kekurangannya juga, Selain dari satu memang harganya rata-rata tinggi, yang kedua varian karakternya terlalu banyak. Jadi kita jadi agak bingung dalam memilih varian apa kalau merek Stark. Kalau dari AES sendiri karena AES itu pemain lama, jadi barangnya juga banyak. Jadi pasti bervariasi. Setiap barang pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dari Fahid sendiri itu kekurangannya kurang lebihnya variannya ya teman-teman. Kita variannya mungkin antara spek satu dengan spek yang lainnya tuh bedanya tipis gitu. Walaupun variannya ada beberapa gitu. Jadi dari Fahid sendiri mungkin atau saya yang tidak update ya. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada salah ngomong di sini. Dan untuk AES Turbo SE ini saya akui ya teman-teman ya. Ini distribusi cahayanya bagus banget. Distribusi cahaya, jadi bentuk cahaya terus sebaran-sebarannya tuh bagus banget. Saya seneng sama spektrum yang kok di spektrum lagi. Distribusi cahaya yang mudah seperti itu. Kita coba ya. Wes, ada headlamp lagi sedang digarap juga itu. Saya sambung dulu kabelnya.
Jadi ini kita ganjal apa nih? Nah, saya carikan ganjal dulu teman-teman, karena agak sulit mencari pengganjal di sini. Ini kayaknya apa sih? Nah, sangat labil sekali. Oke, sudah nyala ya teman-teman ya. Dua-duanya nyala. Nah, seperti itu. Ini proyek lain biar saya singkirkan dulu. Kita fokuskan di pengecekan cahaya teman-teman. Ya. Projinya kecil tapi cukup lebar. Ini yang pertama. Yang kedua, distribusi cahayanya merata teman-teman. Ini yang saya suka. Saya paling suka di sini nih. Merata banget ini teman-teman. Saya paling senang di sini. Dan dia tadi starting di 6 ampere ya teman-teman ya. Untuk dua buah proyektor 6 ampere. 5,96 ampere alias 6 ampere. Dua-duanya nyala nih. Nah, ini sudah di titik biasanya saya ngukur di sini. Ya kan? Akan kita ukur di bagian daerah sana, itu ada isolasi hitam tuh. Luxnya berapa ya? Mari kita hitung. Kita ambil lux meter yang certified teman-teman. Dan kita nyalakan. Tus. Sekitar 2268, 2300 lah. Bentar. Ini kenapa kecil ya? Bentar. Kita cek lagi teman-teman. Ini dua-duanya udah nyala. Tadi terhitung 2200. Jadi untuk apa namanya? Untuk cahaya yang distribusi cahaya yang disebar seperti ice turbo ini. Nah, ini memang kepadatan cahayanya disebar ya teman-teman ya. Kepadatan cahaya disebar. Nih, kita hitung lagi nih. Ya, antara 2200 memang kok. Ya, antara 2200 lux untuk dua buah proyektor teman-teman. Jadi di sini luxnya nggak kecil ya. Untuk dua buah proyektor dengan distribusi cahaya yang super menyebar seperti ini teman-teman. Kiri terang, kanan terang, bawah terang, ada hotspotnya sedikit. Itu kalau saya boleh bilang, ini karakternya mirip P16 teman-teman dari start. Mirip banget dengan P16. Cuman bedanya kalau P16 itu satu proyektor sudah bisa menelurkan sampai 2800 lux, ya kan? 2800 lux ya. Kalau dengan Ice Turbo SE ini perlu dua buah proyektor untuk menelurkan 2000 lebih, 2200 tadi. Oke teman-teman. Dan ini posisi pakai mika ya, jadi memang banyak berkurang luxnya. Seharusnya kalau kemarin tanpa mika, itu kemarin saya hitung hampir 3000 lux teman-teman. Jadi sekitar 2800-an lah, hampir sama dengan P16 biji. Dengan distribusi cahaya yang disebar. Jadi misalkan ya, ini bukan Ice Turbo nih, ini Ice WST 2,5.
Itu kan cahaya di sini tipis kalau WST 2,5 kan. Jadi semua cahaya sini dikumpulkan di hotspot gini. Cahaya yang sini digabungkan ke sini. Jadi sini cahayanya tipis karena dialihkan ke sini, jadikan hotspot terang tebel gitu. Waktu diukur itu mendekati 2000 juga gitu loh. Karena ini disebar sampai sana, dibagi cahayanya, maka di sana di hotspotnya sana terkesan tipis cahayanya. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini saya bilang termasuk terang juga. Cuman bentar, ini kayaknya saya menemukan satu kekurangan lagi nih teman-teman. Wah. Nah, ini teman-teman nih. Dia arusnya turun ya. Penggunaan arusnya turun 4,14 ampere, wattnya juga turun. Oke. Wattnya turun, arusnya turun. Secara kan karena tegangannya konstan. Jadi daya di sini, daya terpakai itu adalah tegangan dikalikan arus, menghasilkan berapa watt di sini penggunaan arusnya. Oke. Jadi ini bisa dibilang kekurangan dan juga bisa dibilang kelebihan teman-teman. Kenapa? Karena kekurangannya dia meredup teman-teman. Nah ya, dia meredup. Oke, coba sekarang kita hitung luxnya ya. Aduh, di mana nih hitungnya? Tadi di sini kayaknya. Nah, di situ tuh. Coba kita hitung luxnya sekarang. Ini posisi udah turun arusnya nih. Wattnya udah turun. Watt sudah turun. Oh iya, benar. Oke. Nah, kita cari titik tertingginya. Satu 1950 ya teman-teman ya. Dari 2200 dia turun ke 1950 lux. Pantas saja saya ngelihatnya kok meredup gitu kan. Ternyata penggunaan arusnya turun dan sekarang turun jadi 4 ampere, 3,94 ampere teman-teman. 57,1 watt. Jadi dua buah proyektor ini hanya memakan daya sekitar 57 watt. Ya, posisi idle sudah kurang lebih 3 sampai 5 menit ini tadi. Posisi idle segitu dia penggunaan arusnya semakin irit ya kan. Jadi semakin irit karena penggunaan arusnya turun ya, nih. Karena penggunaan arusnya turun, wattnya juga turun, otomatis dia lebih ngirit di listriknya, di akinya. Nyedot ke akinya jadi kecil. Cuman berapa tadi? 4 ampere kurang sedikit. Cuman yang jadi masalah di sini ternyata terangnya juga berkurang teman-teman. Gitu kan. Nah, di beberapa varian proyektor memang arusnya turun, wattnya turun, cuman luxnya nggak turun banget teman-teman. Dikit banget turunnya. Kalau ini cukup banyak turunnya, meredup banget ini. Dibandingkan waktu startup pertama kali tadi, ini tergolong banyak meredupnya. Ini saya nggak menjelek-jelekan ya, cuman ini saya bicara apa adanya, fakta untuk pengetahuan kita semua bersama. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya semakin lama dipakai, semakin ngirit di aki teman-teman ya. Cuman diikuti juga dengan cahaya yang sedikit meredup. Oke, sekarang kita lihat lagi berapa sekarang. Wih, semakin turun teman-teman. Jadi 54,8. Jadi satunya ini kurang lebih memakan daya sekitar 25 watt teman-teman. 25 watt, 25 watt. Tadi starting tuh kayaknya 40 watt ya. Lumayan banyak turunnya wattnya. Coba sekarang kita ukur lagi. Tadi 1950 ya. Wah, ini saya baru nemuin
Yang ini nih, proyektor yang ini nih. Ayo, paling tinggi di mana nih? 1900 nyampe enggak nih? Aduh, nggak nyampe. Ya, udah turun lagi 100 lux teman-teman ya. Dari 1950 ini sudah jadi 1850 lux. 2 buah proyektor. Cuman ya ini tadi teman-teman, semakin lama dipakai dia semakin ngirit ya di aki ya. Dan proyeksinya tetap menyebar merata. Kekurangannya dianya ikut meredup teman-teman. Sial memang. Padahal keren loh ini proyektor nih. Wah, kurang asem tenan ini. Ini kemarin udah seneng banget saya ini. Karena cahayanya asli cakep banget. Ini ternyata meredup coy. Aduh. Sekarang jadi 3,65 ampere. 50 watt beneran nih. Iya, ini 25 watt, 25 watt. Oke, sudah. Jadi ini benar-benar proyektor yang cukup unik teman-teman. Jujur saya baru bisa nge-review Turbo SE itu sekarang. Kemarin sebenarnya saya memegang Turbo SE ini beberapa kali. Cuman baru kali ini saya megang ini teman-teman. Ini unik banget nih. Dari 40 watt turun ke 25 watt. Distribusi cahaya tetap cantik menurut saya ya. Tetap cantik menurut saya. Di aki tambah ngirit. Cuman sayangnya terangnya juga turun. Aduh, disayangkan sekali nih teman-teman. Padahal cahayanya cakep loh ini. Proyektornya pendek, kecil, terang gitu kan, mantap. Ya wis lah. Ini menjadi periksa buat kita ya. Mungkin ada beberapa pihak yang kurang suka dengan review-review yang saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya berbicara secara fakta ya teman-teman ya. Saya pasti membicarakan kelebihan dan saya membicarakan juga pasti kekurangan, karena berdasar dari video yang saya buat ini, maka banyak teman-teman nanti yang akan tertarik membeli proyektor tersebut dengan melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing proyektor. Jadi ini ibarat kata ini adalah iklan gratis, review gratis. Review itu nggak selalu positif semua, pasti ada kekurangannya juga teman-teman. Oke, kalau gitu saya akhiri video kali ini, video review yang sangat mengagetkan saya. Ini benar-benar saya kaget ini teman-teman. Ini saya benar-benar kaget ini teman-teman. Oke. Ya wis. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang suka videonya silakan di like dan di share ke teman-temannya jika teman-temannya membutuhkan video-video seperti ini. Dan jangan lupa temannya juga suruh subscribe. Oke? Ya wis teman-teman, kalau gitu saya akhiri video ini. Nanti boleh kalau yang mau pesen atau hanya memasangkan, kalian belanja semuanya saya yang masangin, boleh, tidak masalah ya. Oke, saya akhiri teman-teman. Nggak selesai ini nanti kalau saya ngomong terus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat, salam modifikasi, jalan terus modifikasi Indonesia. Bye bye.